Putra ilahi akan menerobos ke alam suci dalam 3 tahun. Banyak orang terkejut. Namun, itu normal jika dia memikirkannya. Sang putra ilahi telah berada di alam setengah biksu selama hampir 10 tahun. Dengan bakatnya, tidak akan sulit baginya untuk menerobos ke alam suci. Begitu dia menerobos ke alam suci, statusnya akan sangat berbeda. Dia benar-benar akan memasuki eselon atas benua Azure. Pada saat yang sama, dia tidak bisa lagi berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun. Jika alam suci berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun, orang lain tidak akan memiliki peluang sama sekali. Dengan kata lain, jika Lu Ming ingin menantang putra ilahi, dia harus lulus pelelangan. Jika dia terbunuh dalam pertemuan perbaikan harta karun, maka masalah tantangannya tidak mungkin dibicarakan. 3 tahun kemudian, Lu Ming tidak akan memiliki harapan apapun. Seseorang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Benar, tidak ada harapan. Yang lain menggelengkan kepala. Kultivasi Lu Ming saat ini hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat keempat. 3 tahun kemudian, tidak peduli seberapa cepat kemajuan Lu Ming, akan sangat cepat jika dia bisa mencapai alam kaisar bela diri tingkat ke-8 atau bahkan ke-9. Namun, apa gunanya kerajaan bela diri LV8 atau bahkan LV9? Bagaimana dia bisa melawan anak ilaji? Bahkan jika putra surgawi tetap berada di alam setengah suci, Lu Ming tidak akan bisa menandinginya. Begitu putra ilahi menerobos ke alam suci, Lu Ming tidak akan punya peluang. Bukan tidak mungkin untuk menjadi seorang biksu yang bertarung sebelum menerobos ke alam biksu. Tidak banyak orang yang mampu melakukannya sejak zaman kuno. Masing-masing dari orang-orang itu adalah monster menakutkan yang namanya mengguncang dunia. Kalau begitu aku akan membiarkanmu hidup selama 3 tahun lagi, kata anak ilaji dengan dingin. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan pergi, berubah menjadi seberkas cahaya suci dan menghilang. Ayo pergi. Tetua alam bijak dari Sekte Dewa Surgawi berteriak keras dan juga melangkah ke udara untuk pergi. Para murid Sekte Dewa Surgawi juga mengikutinya dan meninggalkan tempat itu. Setelah orang-orang dari Sekte Tian Shen pergi, orang-orang dari Sekte Iblis Tian Yu dan Sekte Yu Du juga pergi. Setelah itu, orang-orang dari sekte lain juga pergi. Lu Ming, jika ada peluang di masa depan, ayo bertarung lagi. Dari Sekte Pedang Hidup dan Mati, Luo Xiang melangkah ke udara dan berkata dengan keras. Baiklah, kita akan bertarung di lain hari, kata Lu Ming. Selamat tinggal. Luo Xiang menangkupkan tinjunya dan pergi. Terima kasih atas bantuanmu, senior ketiga. Pada saat ini, Lu Ming, Tian Cui dan Sue Ningxin menangkupkan tangan mereka dan berterima kasih kepada Yang Tianzong. Haha, kamu dan aku adalah saudara, tidak perlu bersikap sopan. Kali ini saya kebetulan melewati pegunungan Chang, jadi saya ingin melihatnya. Saya tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Yang Tianzong tertawa terbahak-bahak. Kakak laki-laki ketiga, adik muda mengalahkan dan membunuh 10 favorit surga dengan tubuh spiritual bumi kelas atas sendirian. Dia memenangkan tempat pertama dalam lelang harta karun. Kata Sue Ningxin. Oh, luar biasa, adik kecil benar-benar jenius, Tuan memiliki mata yang bagus. Mata Yang Tianzong berbinar. Dia baru saja tiba dan tidak tahu bahwa Lu Ming sebenarnya telah memenangkan tempat pertama dalam pelelangan harta karun. Kakak senior terlalu baik. Kemudian, mereka mengobrol sambil terbang menuju lembah Dewa Naga. Di antara orang-orang lembah Dewa Naga, He Yu dan orang-orang dari kota perak menunjukkan keengganan yang kuat di mata mereka. Brengsek. Dalam situasi seperti ini, Lu Ming masih berhasil melarikan diri. Hati He Yu dipenuhi dengan kebencian. Segera, mereka kembali ke markas lembah Dewa Naga. Adik laki-laki, adik perempuan, kalian baru saja bertengkar hebat, jadi kalian harus kembali ke kamar kalian dan memulihkan diri. Kata Yang Tianzong. Tian Cui dan Sue Ningxin mengangguk. Mereka terluka parah dalam pertempuran sebelumnya dan masih jauh dari pemulihan. Banyak murid lembah Dewa Naga lainnya juga terluka. Mereka semua telah kembali ke kamar masing-masing untuk memulihkan diri. Semua orang kembali ke kamar masing-masing. Lu Ming mengeluarkan setumpuk batu kasar dan melahapnya untuk memulihkan inti esensialnya. Setelah setengah hari, Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan beberapa cincin penyimpanan muncul di tangannya.
Semuanya diperoleh dari membunuh lawan selama pelelangan harta karun. Lu Ming mulai menghitung. Lu Ming sangat gembira setelah dia selesai menghitung. Kali ini, dia mendapatkan banyak hal. Kita harus tahu bahwa orang-orang yang dia bunuh semuanya adalah kesayangan surga dan sangat kaya. Tidak perlu menyebutkan batu mentahnya, jumlahnya mencapai beberapa ratus juta. Ada juga lusinan senjata spiritual kaisar. Bahkan ada 6 senjata suci. Secara khusus, ada 3 pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. 3 pesawat ulang-alik pemecah ruang semuanya ditemukan di cincin penyimpanan Mohe dan Wu Qiandu, 3 favorit surga teratas. Dia benar-benar telah memakai sepatu besinya dan mencarinya kemana-mana, hanya untuk menemukannya pada akhirnya. Lu Ming selalu ingin membeli pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Dia tidak menyangka mendapat 3 sekaligus. Lu Ming mengambil satu, menghapus tanda pemilik aslinya, dan mulai memperbaikinya. Sangat mudah untuk menyempurnakan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Itu disempurnakan oleh Lu Ming dalam waktu kurang dari sehari. Pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa melayang di atas telapak tangan Lu Ming. Ia tumbuh dan menyusut sesuai dengan pemikiran Lu Ming, mengubah bentuknya sesuai keinginannya. Setelah mengutak-atiknya sebentar, Lu Ming menyingkirkan pesawat luar angkasa pemecah ruang itu. Kemudian, dia mengeluarkan sarung tangan esensi yang mengalir dan mulai memurnikannya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dalam beberapa hari terakhir, berita tentang apa yang terjadi di pelelangan harta karun dengan cepat menyebar ke seluruh pegunungan Chang dan seluruh wilayah Chang. Nama Lu Ming mengguncang hati semua orang. Dalam kompetisi ini, nama Lu Ming menjadi yang paling tersebar luas. Dia telah mengalahkan dan membunuh 10 favorit surga sendirian dan memenangkan tempat pertama. Pada akhirnya, dia bahkan menantang anak ilaji untuk pertarungan hidup dan mati 3 tahun kemudian. Meskipun tidak ada yang optimis tentang peluang Lu Ming, berpikir bahwa dia kemungkinan besar akan terbunuh jika dia bisa melawan putra ilahi dalam 3 tahun, banyak orang mengingat satu nama, Lu Ming. 3 hari kemudian, Lu Ming menyempurnakan sarung tangan esensi yang mengalir. Dengan satu pemikiran, esensi yang mengalir berubah menjadi cairan dan melilit telapak tangan kanan Lu Ming. Itu seringan sifon. Saat Lu Ming menyuntikkan inti esensialnya, sarung tangan esensi yang mengalir menjadi lebih berat. Pada akhirnya, bahkan lengan Lu Ming mulai sedikit gemetar. Sangat berat, sangat berat. Dengan tambahan domain kekacauan utama dan penjara yang menekan seni surgawi, betapa mengerikannya pukulan ini. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Dia tidak sabar mencari ahli untuk mengujinya. Dengan satu pemikiran, sarung tangan esensi yang mengalir tampak menjadi hidup. Itu masuk ke dalam kulit Lu Ming dan menghilang. Dengan berpikir, itu akan muncul lagi. Sangat nyaman digunakan. Sudah waktunya untuk pergi. Lu Ming bergumam. Masih ada waktu sekitar 5 hari sebelum dimulainya konvensi penyegelan harta karun. Namun, Lu Ming berencana untuk pergi dan kembali ke lembah Dewa Naga untuk berkultivasi dalam pengasingan. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman awal tentang kehebatan pertempuran putra surgawi, Zifeng, Wang Jian, dan 10 jenius mengerikan lainnya di wilayah Azure. Tidak ada gunanya tinggal di sini dan menonton pertemuan penyegelan harta karun. Dia sebaiknya memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya dan berkultivasi. Bagi Lu Ming, waktu adalah hal terpenting. Lu Ming berdiri dan berjalan keluar. Dia kemudian menemukan Tian Cui. Adik kecil, kamu akan pergi? Tian Cui bertanya dengan heran. Ya, saya datang ke pertemuan penyegelan harta karun untuk menyaksikan kekuatan tempur 10 jenius teratas di prefektur Chang. Sekarang setelah saya melihatnya, tidak ada gunanya tinggal. Jadi, saya berencana untuk kembali ke lembah Dewa Naga dulu. Kata Lu Ming. Oh, kalau begitu, adik muda, aku akan meminjamkanmu pesawat luar angkasa pemecah ruang angkasaku. Kata Tian Cui. Tidak dibutuhkan. Saya sudah memiliki pesawat luar angkasa yang bisa terbang. Mohe dan yang lainnya telah menyumbangkan banyak hal baik. Lu Ming tersenyum, mengeluarkan 2 senjata suci, dan mengembalikannya ke Tian Cui. Ucapkan selamat tinggal pada kakak senior ke-8 untukku. Lu Ming menangkupkan tinjunya, lalu naik ke udara dan terbang keluar dari gunung abu-abu. Begitu dia berada di luar jangkauan pegunungan abu-abu,
Luming melambaikan tangannya dan pesawat luar angkasa pemecah ruang muncul. Ukurannya dengan cepat tumbuh hingga 100 meter. Pintu terbuka dan Luming memasuki pesawat luar angkasa pemecah ruang angkasa. Pesawat ulang-alik terbang ini sangat mirip dengan milik Tianqi, dan nilainya juga serupa, keduanya merupakan pesawat ulang-alik kelas rendah. Pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa dengan kualitas lebih tinggi lebih cepat, tetapi harganya juga sangat tinggi. Orang biasa tidak mampu membelinya. Setelah Luming meletakkan batu kasar itu, dia mengatur lokasi lembah Dewa Naga dan mengaktifkan pesawat luar angkasa pemecah ruang. Suara mendesing. Pesawat ulang-alik terbang berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Ia terbang ke arah lembah Dewa Naga dengan kecepatan ekstrim. Adapun Luming, dia duduk bersila di pesawat luar angkasa pemecah ruang dan mengeluarkan botol giok. Di dalam botol giok ada hadiah untuk 4 pil domain kerajaan lelang harta karun ini. Dibutuhkan sekitar setengah bulan untuk kembali ke lembah Dewa Naga dari sini, bahkan jika dia menggunakan pesawat luar angkasa. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk mengolah dan menyempurnakan 4 pil kerajaan. Luming menuangkan pil domain kerajaan dan menelannya. Ledakan. Setelah pil royal masuk ke perutnya, segera berubah menjadi energi bergulir. Energi yang begitu kuat, ini 10 kali lebih kuat dari buah kerajaan. Luming tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Pil domain kerajaan memang merupakan pil yang secara langsung dapat meningkatkan budidaya kerajaan bela diri tingkat menengah sebanyak 1 tingkat. Itu dibuat dengan 9 buah domain kerajaan dan ramuan berharga lainnya. Setelah itu, Luming menahan napas dan berkonsentrasi, mulai menyempurnakan efek pengobatannya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Dalam 7 hari, Luming telah menyempurnakan keempat pil domain kerajaan. Puncak kerajaan bela diri tingkat kelima. Luming membuka matanya dan merasakan energi yang besar dan agung di tubuhnya. Dia sangat gembira. Dalam 7 hari, dia telah menyempurnakan keempat pil royal. Budidaya Luming telah meningkat 1 tingkat, mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat kelima. Apa yang bisa dicapai orang lain dengan 1 pil domain kerajaan? Luming telah menggunakan 4 pil, tapi dia masih sangat puas. Tingkat kultivasinya meningkat 1 tingkat. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dia hemat. Ini akan meningkatkan yuan dan domain aslinya. Sekarang, domain kekacauan Luming juga telah mencapai puncak level 5. Mengingat tingkat kultivasi Luming saat ini, dia dapat dengan mudah mengalahkan keajaiban seperti Mohe jika dia berpartisipasi dalam pelelangan harta karun. Dia tidak perlu menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit. Sekarang, apakah pertemuan penyegelan harta karun sudah dimulai? Jantung Luming berdetak kencang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menutup matanya lagi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Dalam sekejap mata, 1 hari lagi berlalu. Larut malam, di pegunungan yang luas, pesawat ulang-alik Luming yang memecahkan langit melintas di langit seperti meteor. Ledakan. Luming sedang berkultivasi ketika pesawat luar angkasa pemecah ruang tiba-tiba bergetar hebat. Seseorang sedang menyerang pesawat ulang-alik. Luming tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar melalui kaca kristal pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Di atas awan gelap, beberapa tangan besar terulur dan jatuh dari langit, membombardir pesawat luar angkasa pemecah ruang angkasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa bergetar hebat seolah-olah akan meledak. Kemudian, sebuah tangan besar meraih pesawat ulang-alik sepanjang 100 meter itu dan menghantamkannya ke arah gunung terdekat. Ledakan, puncak gunung bergetar, dan ujung gunung runtuh, membuat kerikil beterbangan kemana-mana. Brengsek, mata Luming dingin. Dia bergerak dan bergegas keluar dari pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa menyusut dengan cepat dan disingkirkan oleh Luming. Di langit malam yang gelap gulita, lebih dari 10 bayangan hitam muncul dan mengelilingi Luming. Membunuh. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, salah satu dari mereka berbicara dengan dingin. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lebih dari selusin sinar pedang yang menakutkan ditembakkan ke arah Luming dengan kecepatan yang mencengangkan. Alam Kaisar bela diri tingkat ke-7. Mereka semua ahli di atas tingkat ke-7. Bahkan ada beberapa di tingkat ke-8. Titik.
Murid Lu Ming mengerut. Mereka yang mengepungnya semuanya ahli. Tak satu pun dari mereka berada di bawah ranah kaisar bela diri tingkat ke-7. Mereka semua adalah kaisar bela diri tingkat tinggi. Tanpa ragu-ragu, sayap hitam itu muncul. Dengan sekali kepakan, Lu Ming melayang ke langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul di atas kepalanya. LV-8 Kerajaan Bela Diri Kerajaan. Orang-orang yang muncul di atasnya semuanya berada di ranah bela diri kerajaan LV-8. Siapa ini? Lu Ming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Siapa yang ingin membunuhnya? Dia hanya memberi tahu Tian Cui bahwa dia akan keluar, tetapi Tian Cui tidak akan pernah menjualnya. Kemungkinan besar seseorang terus mengawasi Lu Ming. Saat Lu Ming meninggalkan pegunungan Chang, dia menjadi sasaran. Alasan mengapa dia hanya mengambil tindakan sekarang kemungkinan besar untuk menunggu Lu Ming lengah dan untuk memastikan bahwa tidak ada ahli yang mengikuti Lu Ming. Dia hanya mengambil tindakan setelah dia yakin Lu Ming sendirian. Membunuh, mati, Lu Ming meraung. Teknik pedang ilahi meledak dan membentuk serangan jiwa yang menakutkan, menyerang beberapa orang di atasnya. Namun, tubuh pihak lain hanya sedikit gemetar, seolah tidak terjadi apa-apa. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menyerang Lu Ming. Teknik pedang yang saleh tidak berguna. Mata Lu Ming menyipit. Di saat yang sama, tombak naga hitam muncul di tangannya dan dia menusukkannya ke depan. Suara mendesing. Sinar tombak menghancurkan pancaran pedang dan menembus sosok berjubah hitam. Kekuatan destruktif melenyapkan seluruh kekuatan hidup orang tersebut. Lu Ming telah membunuh Raja Bela Diri tingkat 8. Namun, sinar pedang lainnya sudah mendekati Lu Ming. Sayap hitam mengepak dan menghalangi tubuh Lu Ming. Dentang, dentang, cahaya pedang menusuk tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia terlempar. Bas! Meminjam kekuatan ini, Lu Ming menggunakan teknik elemen angin. Dia mengepakkan sayap hitamnya lagi dan bergegas maju. Bas! Tombak naga hitam menyapu dan berubah menjadi cahaya tombak sepanjang 1000 meter yang menyapu ke depan. Seorang ahli kerajaan bela diri LV-7 terkena serangannya, 13 kekuatan tumpang tindih dan meledak. Tubuh orang itu langsung meledak. Kekuatan mengerikan menyapu ahli ranah bela diri kerajaan LV-8 yang kedua. Pakar kedua berteriak dan terbunuh juga. Dengan tombak naga hitam di tangannya, serangan Lu Ming menjadi lebih kuat. Bahkan tanpa senjata suci, tidak akan terlalu sulit bagi Lu Ming untuk membunuh kaisar bela diri LV-8 biasa dengan budidaya saat ini di puncak tingkat kelima. Dengan senjata sucinya, dia bisa dengan mudah membunuh ahli kerajaan bela diri LV-8 biasa. Lu Ming telah membunuh 2 orang berturut-turut, tetapi sinar pedang lainnya semuanya mendarat padanya. Lu Ming memblokir serangan itu dengan sayap hitamnya, tetapi tubuhnya masih terlempar. Bagaimanapun, lawan mereka adalah kaisar bela diri kelas 7 atau 8. Meskipun Lu Ming bisa membunuh mereka yang memiliki level lebih tinggi, dia tidak bisa menyangkal kekuatan serangan mereka. Mereka berdua adalah kaisar bela diri tingkat tinggi dan serangan mereka benar-benar menakutkan. Jika mendarat di Lu Ming, dia akan terluka bahkan jika dia tidak mati. Serangan penuh. Sebuah suara terdengar. Bunuh-bunuh. Cahaya pedang terus menusuk ke arah Lu Ming, tetapi beberapa dari mereka mengubah pedang panjangnya menjadi pedang. Dengan teriakan nyaring, cahaya pedang yang menakutkan menembus kehampaan dan menerangi malam yang gelap saat menebas ke arah Lu Ming. Ini adalah teknik pedang yang tidak disengaja. Lu Ming terkejut. Seni pedang tanpa niat adalah teknik pamungkas dari Sekte Pedang Tanpa Niat, salah satu dari 13 sekte teratas di wilayah Azure. Ada orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak disengaja di antara mereka. Namun, dia tidak punya permusuhan dengan Sekte Pedang yang tidak disengaja. Mengapa Sekte Pedang yang tidak punya niat ingin membunuhnya? Juga, siapa pendekar pedang lainnya? Apakah Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, atau Sekte Yudu? Pikiran Lu Ming berputar-putar, tapi dia tidak menghentikan tindakannya. Sebuah perisai muncul dan meluas dengan cepat, melayang di belakang Lu Ming. Kemudian, dengan kepakan sayap hitamnya, Lu Ming memilih arah acak dan berlari dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing, tombak naga hitam terus ditusukkan, dan cahaya tombak yang menakutkan menembus kehampaan dan bertabrakan dengan lawan. Ledakan, ledakan, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di langit.
Luming menerobos serangan lawan dan menusuk dantian kaisar bela diri kelas 8 dengan tombaknya, membunuhnya. Pada saat yang sama, sayap hitamnya seperti dua bilah surgawi, membelah dua kaisar bela diri kelas 7 menjadi dua. Bas! Di depannya, ada cahaya pedang besar yang sepertinya mampu membelah langit dan bumi saat tiba-tiba menebas ke arah Luming. Kerajaan bela diri tingkat 9. Murid Luming berkontraksi dengan cepat. Dia kelelahan dan tidak bisa melancarkan serangan balik. Dia hanya bisa memegang tombak naga hitam secara horizontal di depannya. Dentang, cahaya pedang menebas tombak naga hitam. Tombak naga hitam bergetar dengan suara mendengung dan tubuh Luming terlempar ke belakang. Di belakangnya, terjadi badai serangan. Cahaya pedang dan cahaya pedang mendarat di perisai senjata suci dan mengirimkannya terbang. Tubuh Luming menjadi sedikit mati rasa dan dia merasakan darah di tubuhnya bergolak. Ada terlalu banyak ahli dan semuanya berada di ranah bela diri tingkat tinggi. Mereka telah mengirim begitu banyak orang untuk membunuh Luming. Ini pasti akan membunuh, mereka bertekad untuk mengambil nyawa Luming. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Luming mengeluarkan raungan keras, dan raungan naga keluar dari tubuhnya. Sisik naga muncul di permukaan kulitnya. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiganya muncul dan gelombang energi melonjak ke tubuh Luming, membuatnya semakin kuat. Membunuh. Sayap hitam di punggung Luming mengepak dengan liar, membawa hembusan angin kencang. Dalam sekejap, sosok Luming berlari mundur. Tombak naga hitam tersapu dengan momentum menyapu bersih ribuan pasukan. Dua ahli kerajaan bela diri tingkat 7 yang menyerangnya dibunuh oleh Luming. Membunuh, membunuh, membunuh. Luming melindungi dirinya dengan sayap dan perisai hitamnya. Dia memegang tombak naga hitam dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang kerumunan. Kekuatan dari 13 serangan kekuatan penyimpan terlalu kuat. Ketika dikombinasikan dengan senjata sucinya, Kaisar Bela Diri LV8 biasa tidak dapat menahannya sama sekali. Dia akan terbunuh dalam satu serangan, apalagi Kaisar Bela Diri LV7. Tombak panjang itu menyapu. Luming tampaknya telah berubah menjadi mesin pembunuh, terus-menerus memanen kehidupan. Dari belasan ahli, hanya sedikit yang tersisa setelah dibunuh olehnya. Tentu saja, dia juga telah terkena banyak serangan, tapi dengan perlindungan Sein Weapon Shield dan sayap hitamnya, serta tubuh tempur Dewa Naganya yang tidak normal, dia tidak terluka parah, hanya ki dan darahnya yang berjatuhan. Namun, saat ini, di malam yang gelap, lebih banyak sosok muncul. Kali ini, ada 20 hingga 30 orang, semuanya adalah ahli kerajaan bela diri tingkat tinggi. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik, mereka sangat menghargai saya. Mata Luming dingin, sungguh mengejutkan bisa mengerahkan kekuatan yang begitu menakutkan sekaligus. Membunuh, membunuh, 6 sosok keluar dengan aura menakutkan. Mereka semua adalah ahli kerajaan bela diri LV9. Suara mendesing. Di bawah, cahaya pedang yang menakutkan menuju ke Luming. Itu adalah orang lain di alam bela diri kerajaan tingkat 9. Enyah. Luming meraung dan menggunakan langkah menghentak surga 9 naga. Dia mengambil 9 langkah berturut-turut dan 9 naga terbang keluar, meluncur ke arah orang di bawah. Ledakan. Cahaya pedang meledak dan bertabrakan dengan 9 naga, menghasilkan ledakan yang mengerikan. Kemudian, sinar pedang menghancurkan 9 naga dan sinar pedang yang menakutkan terus menebas ke arah Luming. Luming menggerakkan tubuhnya ke satu sisi, tetapi masih ada seseorang di alam bela diri kerajaan tingkat 9. LV9 ahli kerajaan bela diri kerajaan ada di mana-mana. Membunuh. Tombak naga hitam menyapu ke arah ahli ranah bela diri kerajaan LV9. Jadi bagaimana jika dia berada di ranah kaisar bela diri LV9? Bunuh mereka semua. Dengan budidaya Luming saat ini, bahkan tanpa senjata suci, dia bisa bertarung dengan ahli kerajaan bela diri tingkat 9 biasa, atau bahkan membunuh mereka. Dengan tambahan senjata suci, dia menjadi semakin tidak takut. Dentang. Tombak naga hitam berbenturan dengan pedang tempur lawan. Tubuh lawan bergetar hebat dan terlempar. Membunuh. Luming memperhatikan hal ini dan terus menyerang pihak lain. Tombak naga hitam melebar hingga 1000 meter panjangnya dan menekan lawan. Ledakan. Pihak lain mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tetapi dia masih tidak dapat memblokirnya.
Dia memuntahkan seteguk darah dan dengan panik mundur. Namun, Lu Ming memperluas teknik elemen angin dan mengejar orang itu dari dekat. Ayo serang bersama. Pakar kerajaan bela diri tingkat 9 lainnya menyerang Lu Ming. Serangan mengerikan mereka membuat perisai senjata suci terbang. Beberapa serangan mendarat di sayap hitam, menyebabkan tubuh Lu Ming bergetar. Namun, tatapan Lu Ming tetap tegas. Dia menatap satu orang dan menuduhnya. Tombak lain ditembakkan, dan orang itu memuntahkan seteguk darah. Lengannya patah. Suara mendesing. Pada akhirnya, Lu Ming membuang tombak naga hitam. Tombak naga hitam menembus kehampaan seperti sambaran petir hitam. Itu berisi kekuatan mengerikan dari 13 serangan yang terakumulasi. Tiba-tiba meledak dan menembus ahli kerajaan bela diri tingkat 9. Tubuh ahli alam bela diri kerajaan LV9 meledak dengan kejutan yang mengerikan. Lu Ming tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan ke ahli alam bela diri kerajaan LV9. Sarung tangan Liu Yuan muncul, dan esensi sejati mengalir deras ke dalamnya. Berat sarung tangan Liu Yuan bertambah dengan cepat. Ledakan. Pukulan ini berisi kekuatan primal chaos domain dan penjara yang menekan seni surgawi. Itu sangat kuat dan sepertinya mampu menghancurkan segalanya dengan mudah. Tinjunya mendarat di pedang lawan. Senjata spiritual kaisar tidak dapat menahan dampaknya dan meledak. Kekuatan tinju yang menakutkan menghantam ahli ranah bela diri kerajaan LV9. Dia berteriak ketika tubuhnya ditembus dan meledak. Dalam sekejap, dia telah membunuh 2 orang di alam bela diri kerajaan tingkat 9. Senjata Sein orang ini terlalu kuat. Beberapa orang merasa hatinya bergetar. Bahkan ahli kerajaan bela diri LV9 terbunuh. Mundur. Gunakan senjata Sainmu untuk membunuhnya. Seseorang di langit berkata dengan dingin. Beberapa ahli alam bela diri kerajaan LV9 mundur, tetapi beberapa lainnya melangkah maju. Aura mereka juga berada di ranah bela diri kerajaan LV9. Terlalu banyak ahli. Ada lebih dari 10 ahli kerajaan bela diri LV9. Selain itu, beberapa ahli kerajaan bela diri LV9 yang muncul kemudian bahkan lebih menakutkan, karena mereka semua memiliki senjata suci. Salah satu dari mereka memiliki menara berwarna merah darah yang melayang di atas kepalanya, dan aura menakutkan menyebar. Orang lain memegang pedang tempur, yang juga merupakan senjata Sein. Orang ketiga sedang memegang tongkat besi, yang juga merupakan senjata Sein. Ada juga orang keempat dengan gunung batu yang melayang di atas kepalanya, yang juga merupakan senjata suci. 4 ahli kerajaan bela diri LV9 mengendalikan 4 senjata suci dan menutup 4 arah. Menyerang. Orang di langit mengeluarkan perintah. Membunuh. Pria dengan senjata suci adalah orang pertama yang bergerak. Cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah Lu Ming. Kekuatan senjata suci yang dimiliki oleh seseorang di alam bela diri kerajaan tingkat 9 terlalu menakutkan. Lu Ming tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia menggerakkan tubuhnya dan terus menghindari cahaya pedang itu. Pemisahan cahaya dengan pikiran. Pria itu meludah dengan dingin. Cahaya pedang tiba-tiba terbelah dan menggigit tubuh Lu Ming dengan erat. Tidak peduli seberapa cepat Lu Ming, dia tidak bisa menghindari cahaya pedang. Itu benar-benar seni pedang yang tidak disengaja. Anda berasal dari sekte pedang yang tidak memiliki niat. Lu Ming meraung dengan marah. Di pelelangan harta karun, dia telah melihat keajaiban dari sekte pedang yang tidak disengaja menggunakan teknik pedang yang tidak disengaja, jadi dia pasti tidak salah. Mata pihak lain dingin, menunjukkan niat membunuh yang kuat, dan cahaya pedang tidak berhenti. Dentang, Lu Ming memblokirnya dengan senjata sucinya perisai dan sayap hitam. Namun, setelah terkena pancaran pedang, tubuhnya bergetar hebat dan dia terlempar seperti bola meriam. Puff! Lu Ming memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Kekuatan ahli kerajaan bela diri tingkat 9 yang mengendalikan senjata suci benar-benar menakjubkan. Bahkan dengan perlindungan senjata suci, Lu Ming masih terluka. Ledakan. Di atas kepalanya, angin bersiul, dan tekanan mengerikan menekan Lu Ming. Gunung hitam besar runtuh menimpa Lu Ming. Pakar lainnya bergerak dan juga menyerang Lu Ming dengan senjata sucinya. Ledakan. Inti esensialnya melonjak ke dalam sarung tangan esensi yang mengalir. Lu Ming mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan melayangkan pukulan ke bukit. Ledakan. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, gunung kecil itu diterbangkan oleh Lu Ming.
Namun, tubuh Luming seperti meteorit, jatuh ke tanah. Puff! Luming memuntahkan seteguk darah lagi dan merasakan lengannya sedikit gemetar. Ledakan! Sebuah batang logam yang panjangnya ribuan meter menyapu ke arah Luming seperti pilar yang menopang langit. Luming menggunakan sayap hitam untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan keras, dia terlempar dan menabrak gunung, memecahkannya. Alam bela diri kerajaan tingkat ke-9 sudah berada di puncak alam bela diri kerajaan. Luming mengandalkan senjata sucinya untuk membunuh dua orang dengan kecepatan kilat. Namun, ini tidak berarti bahwa alam bela diri kerajaan tingkat ke-9 lemah. Selain itu, ada 4 ahli kerajaan bela diri tingkat 9 yang mengendalikan senjata suci. Saat mereka bekerja sama, kekuatannya menjadi lebih menakutkan. Luming sama sekali bukan tandingan mereka. Dia bahkan tidak bisa menolak. Gelembung, ayo pergi. Luming memanggil Gelembung. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa mundur. Tidaklah bijaksana untuk bertarung langsung. Sedangkan untuk badan sekunder pemurnian prasasti, Luming tidak berniat untuk memanggilnya. Dengan budidaya Minglian, dia tidak memiliki senjata suci untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia berteriak, dia hanya akan dibunuh. Kicau! Pao Pao berteriak dan membuka terowongan ruang waktu. Luming dan Lin Fan bergegas masuk. Namun, pada saat berikutnya, Luming sepertinya menabrak dinding dan tubuhnya terhalang. Terowongan ruang waktu telah gagal. Desir, prasasti muncul ke segala arah. Lusinan Men in Black berdiri ke segala arah. Masing-masing dari mereka memiliki disarai yang melayang di atas kepala mereka, menutup ruang. Rencana yang dipikirkan dengan matang. Luming merasakan sedikit kedinginan di hatinya. Jelas sekali bahwa pihak lain benar-benar bertekad untuk membunuhnya. Mereka telah memperhitungkan semua kartu truf Luming dan mengetahui bahwa Luming memiliki gelembung pada dirinya yang dapat menggunakan terowongan ruang waktu untuk melarikan diri. Pihak lain telah menyiapkan formasi penyegel ruang di sini untuk menutup ruang. Bahkan gelembungnya pun tidak bisa pecah. Bukan karena domain ruang waktu gelembung tersebut tidak cukup menakjubkan, namun budidaya gelembung tersebut masih rendah. Di sisi lain, budidaya lawan jauh lebih tinggi. Dikombinasikan dengan susunannya, gelembung tidak dapat dipecahkan sama sekali. Kalian, kalahkan tikus roh ruang waktu itu. Pria berjubah hitam di langit berbicara lagi. Bas! 12 pria berbaju hitam melangkah keluar dengan cakram formasi melayang di atas kepala mereka. Mereka menutup ruang dan terbang menuju gelembung. Ledakan! Pada saat ini, sebuah menara besar runtuh menimpa Luming. Serangan keempat ahli telah tiba lagi. Dengan kepakan sayap hitamnya, Luming berlari ke depan dengan kecepatan tinggi, menghindari konfrontasi langsung dengan pagoda raksasa. Namun, yang menyambutnya di depannya adalah cahaya sabre yang menakutkan. Keempat ahli mengendalikan senjata suci mereka dan menyerang bersama, tidak memberi Luming kesempatan untuk mengatur napas. Dia tidak bisa menghindarinya. Luming melayangkan pukulan dan bayangan samar prasasti penekan penjara muncul. Ledakan! Tinju itu bertabrakan dengan sinar pedang. Luming menghancurkan sinar pedang, tetapi tubuhnya juga terlempar. 12 pria berbaju hitam menutup ruang dan terbang menuju Luming, mencoba menekannya di ruang tersebut. Ayo kita berusaha sekuat tenaga. Mata Luming bersinar dengan keganasan. Aliran energi dari garis keturunan ketiga mengalir ke tubuhnya. Tidak cukup, tidak cukup. Lagi-lagi. Luming meraung di dalam hatinya saat dia dengan panik meminjam kekuatan garis keturunan ketiganya. Kekuatan garis keturunan ketiganya sepertinya tidak ada habisnya. Saat kekuatan mengalir ke dalam tubuhnya, niat membunuh yang mengerikan muncul dari Luming. Mata Luming menjadi merah darah, begitu pula rambutnya. Itu seperti darah. Pada saat ini, pagoda raksasa sedang menekan dari atas. Enyah. Luming melayangkan pukulan. Berdebar. Suara mengerikan terdengar dan langit bergetar. Pagoda raksasa itu diterbangkan oleh Luming. Tubuh Luming bergetar dan dia melangkah di udara, mundur selusin langkah. Namun, dia berhasil memblokir serangan itu, tidak seperti sebelumnya ketika dia dikirim terbang dan memuntahkan darah. Ledakan. Sebuah batang logam besar menyapu ke arah Luming dari samping, disertai dengan suara gemuruh yang keras. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya akan hancur berkeping-keping. Luming melayangkan pukulan lagi dan bertabrakan dengan tongkat besar itu. Bas!
Staf raksasa itu bergetar terus-menerus dan terlempar oleh kekuatan yang menakutkan. Namun, Lu Ming mengalami nasib yang sama. Dia dikirim terbang 1000 meter, menciptakan jalur gelombang udara di langit. Tapi kemudian, sebuah gunung kecil di langit runtuh menimpa Lu Ming. Mereka berempat bergabung dan serangan mereka sepertinya tidak ada habisnya. Belum cukup, itu masih belum cukup. Lagi-lagi, Lu Ming melolong panjang. Dia berusaha sekuat tenaga. Kekuatan garis keturunan ketiga terus-menerus mengalir ke tubuhnya. Tubuhnya membengkak karena kekuatan yang menakutkan. Rambutnya berwarna merah darah, dan matanya seperti mata iblis yang keluar dari jurang neraka. Membunuh, membunuh. Lu Ming meraung. Niat membunuhnya yang tak terbatas, dikombinasikan dengan teknik pedang ilahi, menyebar ke segala arah. Meskipun orang-orang ini telah lama melakukan persiapan pertahanan melawan teknik pedang dewa, niat membunuh yang tak ada habisnya masih membuat mereka menggigil dan hati mereka bergetar. Ledakan, Lu Ming meninju bukit di atas kepalanya dan menerbangkannya. Kali ini, tubuh Lu Ming tidak bergerak sedikit pun. Membunuh, Lu Ming menginjak tanah dan bergegas keluar dengan suara mendesing menuju orang yang mengendalikan senjata suci. Esensi sejati lawannya mendidih saat dia memadamkan cahaya pedang yang menakutkan. Pukulan Lu Ming langsung menghancurkan pedang cahaya dan dia menyerang lawannya dengan kecepatan tinggi. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti pihak lain, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Membelah cahaya dengan pikiran, bilahnya menghancurkan cakrawala. Bilah sainnya bergetar dan menebas setidaknya ratusan kali dalam sekejap. Namun, ratusan kilauan pedang terkondensasi menjadi 9 kilatan bilah pedang dihubungkan dari kepala ke ekor dan menebas Lu Ming terus-menerus. Niat pedang yang menakutkan terus menusuk tubuh Lu Ming. Namun, mereka terhalang oleh lapisan energi menakutkan di tubuh Lu Ming. Bang, bang, Lu Ming mengayunkan tinjunya terus-menerus, menghancurkan sabre light pria itu. Dia berlari ke depan dan muncul di depan pria itu. Bunuh, tangan besinya menyerang, dan kekosongan itu bergetar hebat. Ekspresi pihak lain berubah drastis, dan dia memblokirnya dengan pedang Sein miliknya. Dentang, pihak lain dikirim terbang dan menabrak puncak gunung, memuntahkan banyak darah. Lu Ming melangkah maju, ingin bergegas maju dan membunuh orang ini. Mati! Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar dari langit. Cahaya hitam menyala, dan kekuatan tak terlihat membombardir dewa spiritual Lu Ming. Baju besi pertahanan dewa spiritual bersinar dan memblokir serangan itu, tapi baju besi itu terus bergetar. Teknik serangan jiwa, Lu Ming terkejut. Saat ini, Bas, dan EBSP, Wash. Setidaknya selusin orang di sekitar menyerang pada saat yang sama, menggunakan teknik serangan jiwa untuk menyerang Lu Ming. Dewa spiritual Lu Ming terkejut. Orang-orang ini semua adalah ahli kerajaan bela diri tingkat tinggi. Salah satunya adalah teknik serangan jiwa milik orang yang memberi perintah. Kekuatannya sangat mengerikan. Jika bukan karena kekuatan jiwa Lu Ming yang kuat dan harta pertahanan dewa spiritual, jiwanya akan musnah. Ini adalah teknik pedang yang saleh. Kamu berasal dari roh jahat. Lu Ming meraung dengan marah. Dia akhirnya tahu siapa pihak lainnya. Roh jahat. Pihak lain pasti berasal dari roh jahat. Itu bukanlah sekte dewa, sekte iblis Tianyu, atau sekte racun keinginan, tetapi sekte roh jahat. Roh jahat sedang mengincarnya. Lebih dari selusin ahli menyerang Lu Ming dengan serangan jiwa. Saat ini, pagoda, bukit, dan tongkat raksasa juga telah tiba. Mengaum, Lu Ming meraung seperti binatang buas. Lebih banyak energi mengalir ke garis keturunan ketiganya, memenuhi hatinya dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pikirannya hampir tenggelam oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Ledakan. Setelah membuat batang besi raksasa itu terbang dengan sebuah pukulan, sayap hitam itu berkedip-kedip dengan liar dan membombardir gunung kecil dan pagoda, membuat mereka terbang. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan pedang itu. Ayo pergi, pakar itu terkejut dan ingin melarikan diri. Namun, dia diselimuti oleh niat membunuh yang mengerikan dari Lu Ming dan tubuhnya menjadi kaku. Puff! Lu Ming terbang melewatinya, sayap hitamnya seperti pedang, dan membunuh pria itu. Lu Ming meraih pedang senjata suci. Dengan kilatan sayap hitamnya, dia menyerang pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan gunung kecil itu. Dari segala arah,
serangan jiwa terus-menerus diluncurkan ke Luming. Luming menahan serangan jiwa dan menyerang ke depan. Dentang, pedang suci itu menebas lawannya. Pihak lain memblokirnya dengan gunung kecil, tetapi gunung kecil itu terlempar. Wajah pihak lain pucat saat dia dengan cepat mundur. Di sisi lain, pagoda besar menyerbu ke arah Luming dalam upaya menyelamatkan pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan gunung kecil itu. Suara mendesing. Luming melemparkan pedang suci di tangannya untuk memblokir pagoda, tapi dia tidak berhenti dan terus menyerang pihak lain. Pihak lain tidak punya waktu untuk mengingat gunung kecil itu dan hanya bisa memblokirnya dengan kekuatannya sendiri. Namun, dalam kondisi Luming saat ini, kekuatannya sangat mengejutkan. Senjata spiritual raja lawannya terkoyak oleh pukulan Luming. Kekuatan tinju yang menakutkan itu membunuh lawannya di udara. Mundur, mundur. Dua lainnya kaget. Mereka tidak berani mendekati Luming dan mundur dengan panik. Keadaan Luming saat ini terlalu menakutkan. Dia seperti iblis haus darah yang legendaris. Sangat menakutkan. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, pria berjubah hitam yang memberi perintah di langit bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghunuskan pedang tempurnya. Seberkas cahaya pedang langsung melintasi kekosongan 10.000 meter dan menebas Luming. Itu cepat, sangat cepat. Terlebih lagi, tekanan yang menakutkan membuat Luming merasa ketakutan meskipun dia hampir tenggelam oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Cahaya pedang mencapai tenggorokan Luming dalam sekejap, hendak memenggal kepalanya. Ia adalah seorang setengah biksu, dan seorang setengah biksu yang sudah berada di tahap setengah langkah menuju alam biksu. Alam setengah biksu dan alam bela diri kerajaan tingkat ke-9 tampaknya hanya berjarak satu tingkat, namun kekuatan tempur dari alam setengah biksu jauh lebih kuat dibandingkan dengan alam bela diri kerajaan tingkat 9. Itu tidak sesederhana satu level. Seorang setengah biksu bisa dengan mudah membunuh seorang ahli bela diri kerajaan LV 9. Mengaum. Pada saat ini, Luming meraung dan bergeser ke samping pada saat terakhir. Puff! Dada Luming masih terkena cahaya pedang. Esensi vital, domain kekacauan, dan sisik naga di kulitnya terbelah, memperlihatkan luka pedang yang dalam. Bahkan tulangnya patah dan darah mengucur. Pada saat yang sama, pedang ki yang menakutkan terus mengalir ke tubuh Luming, mencoba menghancurkan tubuhnya. Tanpa diragukan lagi, senjata yang digunakan pihak lain juga merupakan senjata suci. Kalau tidak, itu tidak akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Suara mendesing. Pedang itu tidak membunuh Luming. Cahaya pedang pihak lain berubah arah lagi dan menebas pinggang Luming. Ia mengepakkan sayap hitamnya dan menyapukannya ke arah Luming. Dentang. Cahaya pedang menebas sayap hitam itu. Sayapnya bergetar hebat, dan kekuatan mengerikan meledak ke arah Luming. Luming dikirim terbang mundur dan menabrak gunung, menghancurkannya. Terjadi ledakan keras. Saat berikutnya, tubuh Luming terbang keluar dari reruntuhan. Seorang ahli kerajaan bela diri LV 5 sebenarnya memiliki vitalitas yang kuat. Tidak heran tetua memerintahkan kami mengirimkan begitu banyak pasukan. Orang ini harus disingkirkan secepat mungkin. Kekeras-kepalaan Luming membuat hati setengah suci berjubah hitam itu tenggelam. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang, menyerbu ke arah Luming. Kekuatan pedang yang menakutkan membuat rambut Luming berdiri tegak dan otot-ototnya menegang bahkan dari kejauhan. Itu adalah kekuatan hukum. Luming menggeram dengan suara rendah. Pihak lain jelas merupakan seorang setengah biksu yang telah menguasai hukum alam dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada setengah orang suci yang kuat dan lemah. Setengah biksu yang telah menguasai kekuatan hukum benar-benar menakutkan. Kilatan pedang mendekati Luming dalam sekejap. Kicau! Bubbles berteriak dan melambaikan cakarnya. Sebuah gelembung transparan tiba-tiba muncul di tubuh setengah suci berjubah hitam itu dan menyelimutinya. Namun, tubuh pihak lain hampir tidak terpengaruh. Cahaya pedang meledak dan langsung memecahkan gelembung transparan tersebut. Tikus roh ruang waktu dapat mengontrol ruang waktu. Memang sangat misterius. Sayangnya, ini terlalu lemah. Kata seorang setengah biksu berjubah hitam dengan suara serak. Dua sinar cahaya hitam keluar dari matanya dan menembus Luming. Suara mendesing. Suara mendesing. Mata Luming juga memancarkan dua sinar cahaya hitam. Keduanya menggunakan teknik pedang ilahi pada saat yang bersamaan.
Setelah cahaya hitam bertabrakan, pihak lain segera menghancurkan cahaya hitam Luming. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menyerang Luming. Pihak lain adalah seorang setengah biksu yang juga mengembangkan teknik pedang suci. Kekuatan jiwanya jauh lebih kuat dibandingkan dengan seorang setengah biksu pada umumnya. Bahkan jika kekuatan jiwa Luming puluhan kali lebih kuat dari seniman bela diri dengan level yang sama, dia masih kalah dengan pihak lain. Kicau! Gelembung itu berteriak dan menerkam dari bahu Luming. Kemanapun gelembung itu terbang, kehampaan itu beriak seperti gelombang. Dengan lambaian cakarnya, bilah spasial yang menakutkan ditembakkan ke arah pihak lain. Suara mendesing. Lawannya menebas dengan pedangnya, menghancurkan pedang spasialnya. Kemudian, cahaya pedang menebas gelembung itu. Tubuh Babel memancarkan cahaya putih susu. Dengan lambaian cakarnya, cahaya pedang lawan, yang awalnya bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, justru melambat. Bukan karena lawannya melambat, tapi gelembung tersebut telah mempengaruhi waktu dan menggunakan perlambatan waktu untuk memperlambat cahaya pedang lawannya. Merusak! Teriak setengah biksu berjubah hitam itu. Cahaya pedang tiba-tiba melebar dan mematahkan perlambatan waktu gelembung. Cahaya pedang yang menakutkan melintasi ruang dan menebas gelembung itu.